Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Apriani dari kelas 6 SIA 7. Di sini saya akan mereview tentang teknik periklanan. Pengertian dan tujuan periklanan. Kata iklan atau advertising berasal dari bahasa Latin adventure, yang bermakna memindahkan atau mengalihkan pikiran dan gagasan kepada pihak lain. Dan iklan merupakan komunikasi satu arah. Definisi iklan. Definisi iklan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklan merupakan pemberitahuan kepada khalayak ramai mengenai barang dan jasa yang dijual dan dipasang di media seperti koran dan majalah atau di tempat-tempat umum lainnya. Pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media dibiayai oleh pemerakarsa yang dikenal serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Dan periklanan. Periklanan seluruh proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, dan umpan balik dari pesan komunikasi pemasaran. Dan periklanan seluruh proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyampaian iklan. Elemen iklan terbagi dari 6 macam. Yang pertama, pasar sasaran atau target sasaran. Yang kedua, non pribadi. Dan ketiga, media massa sebagai penyampai. Yang keempat, membujuk dan mempengaruhi konsumen. Yang kelima, proses identifikasi sponsor. Dan keenam, terakhir, bentuk komunikasi berbayar. Tujuan iklan. Menurut Novianti tahun 2002, tujuan iklan antara lain adalah sebagai berikut. 1. Membangun dan mengembangkan citra positif bagi suatu perusahaan dan produk yang dihasilkan melalui proses sosialisasi yang terencana dan tertata dengan baik. Yang kedua, membentuk publik opini yang positif terhadap perusahaan atau produk tersebut. Yang ketiga, mengembangkan kepercayaan masyarakat terhadap produk konsumsi dan perusahaan yang memproduksinya. Yang keempat, menjalin komunikasi secara efektif dan efisien dengan masyarakat luas, sehingga dapat terbentuk pemahaman dan pengertian yang sama terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan pada masyarakat oleh perusahaan tersebut. Mengembangkan alih pengetahuan tentang suatu perusahaan yang memungkinkan masyarakat memiliki simpati, empati, dan bahkan dalam kaitannya dengan kegiatan kaum publik merasa ikut memilikinya. Menurut SIM tahun 2000, terdapat 5 fungsi iklan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, informing atau memberikan informasi. Periklanan membuat konsumen sadar akan merek-merek baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif. Yang kedua, persuading atau mempersuasi. Iklan yang efektif akan mampu membujuk konsumen untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan. Yang ketiga, reminding atau mengingatkan. Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Yang keempat, adding value atau memberikan nilai tambah. Periklanan memberikan nilai tambah dengan cara penyempurnaan kualitas dan informasi pada merek dengan mempengaruhi persepsi konsumen. Yang kelima, assisting atau mendampingi. Peranan periklanan adalah sebagai pendamping yang memfasilitasi upaya-upaya lain dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. Fungsi iklan terbagi menjadi 4. Pertama, penguatan, memberi keyakinan terhadap produk yang dipilih sudah tepat. Yang kedua, informatif, menciptakan kesadaran dan pengetahuan tentang produk. Yang ketiga, persuasif, mengajak agar memiliki keyakinan terhadap produk hingga menciptakan kesukaan. Yang keempat, pengingat, pembelian produk ataupun jasa kembali. Sifat-sifat iklan. Menurut Kotler dan Keller tahun 2007, sifat-sifat iklan adalah sebagai berikut. 1. Daya sebar. Iklan memungkinkan penjual mengulangi pesan berkali-kali.
Iklan juga memungkinkan para pembeli menerima dan membandingkan pesan-pesan dari berbagai pesaing. Iklan berskala besar menyatakan sesuatu yang positif tentang ukuran, kekuatan, dan keberhasilan penjualan tersebut. Yang kedua, daya ekspresi yang besar. Iklan memberikan peluang untuk mendramatisir perusahaan tersebut dan produknya melalui penggunaan cetakan, suara, dan warna yang berseri. Yang ketiga, impersonalitas. Pendengar tidak merasa wajib memperhatikan atau menanggapi iklan. Iklan adalah suatu monolog di hadapan dan bukan dialog dengan pendengar. Sekian dari hasil review saya tentang teknik periklanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.